Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Semoga seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia beriman sebenar-benarnya iman, bertakwa sebenar-benarnya takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang terus bersemangat untuk mengkaji, melaksanakan, mendakwahkan, memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Semoga hidup kita penuh dengan kesuksesan dan keberkahan. Semoga kematian kita ada dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya kelak di yaumul hisab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan yang ada di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah kepada kita. Allah anugerahkan hidayah kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jika mereka ada yang belum kenal Islam, belum masuk Islam, semoga Allah bukakan hatinya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Masad, atau surat ini juga disebut dengan surat Tabbat. Surat ini juga disebut surat Al-Lahab. Surat Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala jadikan surat ke-111 secara tartib surat di dalam mushaf Al-Quran. Walaupun memang secara turunnya surat ini termasuk surat-surat awal, maka jika kita perhatikan, para ulama Al-Quran bersepakat bahwa
surat ini termasuk rangkaian surat-surat Makkiyah. Total ayat yang ada di surat ini semuanya ada 5 ayat. Adapun munasabah, korelasi antara surat sebelumnya dengan surat ini, korelasi surat An-Nasr dengan surat Al-Masad atau surat Tabbat atau surat Al-Lahab, kita bisa mendapatkan penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Al-Maraghi. Beliau mengatakan, jika di surat An-Nasr Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan siapapun orangnya yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka awal akhir dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun jika di awalnya dia susah, dia rumit, banyak ujian, banyak cobaan, tapi akhir dari perjuangan adalah sebuah keberhasilan, sebuah kegemilangan. Berhasilnya dakwah bukan memperkaya diri, tapi berhasilnya dakwah ketika manusia banyak menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak orang menjadi muslim, menjadi orang beriman, bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan kemenangan dakwah yang hakiki. Adapun surat Al-Masad ini menggambarkan betapa rusaknya sebuah keluarga. Suami dan istrinya rusak karena justru menjadi keluarga-keluarga penghancur dakwah, bukan pendukung dakwah. Maka siapapun orangnya yang dalam kehidupannya menghabiskan usianya, menghabiskan hartanya justru untuk kehancuran Islam, maka pasti dia akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi surat Al-Masad ini jika kita perhatikan secara tertib surat An-Nasr menegaskan siapapun yang memperjuangkan Islam maka dia akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan hakiki baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau surat Al-Masad, surat Al-Lahab, surat Tabbat ini, siapapun yang menjegal dakwah Islam, siapapun yang menjegal ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan kehinaan dan kenestapaan di dunia dan juga di akhirat. Surat Al-Lahab ini bagi saya adalah surat yang sangat mengerikan, karena di dalamnya menggambarkan betapa rusaknya sebuah keluarga. Suami dan istrinya bersepakat untuk menjadi para penjegal-penjegal dakwah. Wal-iyadzu billah, wal-iyadzu billah. Kita masuk ke dalam tafsir Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Suratul Masad Makkiyah. Surat Al-Masad itu Makkiyah. Wa tusamma Suratul Lahab. Disebut juga surat Al-Lahab. Kalau Al-Masad itu sabut. Kenapa disebut sabut? Tali yang sangat kuat. Masad itu kalau dilihat dari makna awalnya adalah tali yang dibikin khusus di Yaman. Kalau bayangan kita Masad itu seperti dadung lah, ya, sangat kuat. Ya. Nanti tali itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jidiha hablum mim masad. Jid itu adalah leher. Lehernya sangat indah.
tapi dikalungkan kepada leher yang sangat indah itu tali yang sangat kuat dari api neraka. Kepada siapa? Nanti kepada istrinya Abu Lahab, atau biasa disebut dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau diartikan bahasa sekarang Miss Universe, ya, perempuan yang cantik, glowing, ya, cantiknya luar biasa, maka disebut dengan Ummu Jamil, ibu yang cantik. Nama aslinya adalah Arwa bin Harb. Ini saudarinya Abu Sufyan bin Harb ini. Mau cantik, mau glowing, mau kayak gimana, kalau dia tidak mau menerima Islam, bahkan dia menjadi para penjegal-penjegal dakwah Islam, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Untuk apa cantik kalau kafir? Untuk apa cantik kalau menjadi penentang dakwah? Untuk apa cantik kalau kecantikannya itu hanya sebatas jasa dia, ragawinya saja, karakternya buruk seburuk-buruknya. Waliyadzubillah. Suratul Lahab, Lahab al-Lahab itu menyala-nyala. Apanya yang menyala-nyala? Kebenciannya menyala-nyala, seakan-akan tidak pernah ada padamnya. Jadi kalau mendengar nama Muhammad itu seakan-akan ijid, benci saja, ya. Suratul Tabbat, atau disebut juga surat Tabbat. Ini ada beberapa nama. Tabbat itu apa artinya? Tabbat itu artinya celaka. Tabab. Siapa yang celaka di sini? Abu Lahab dan istrinya. Dan ini bagi siapapun. Surat ini diantara surat yang menunjukkan benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin nih seseorang langsung dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat. Enggak ada yang dicap langsung seperti ini kecuali Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab namanya saja tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nama aslinya adalah Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu artinya hamba Uzza. Uzza itu nama patung. Allah Subhanahu wa taala enggak ridha nama yang menunjukkan kemusyrikan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan laqabnya Abu Lahab, seorang bapaknya yang kebenciannya terus menyala-nyala. Dan di sini disebutkan tabbat yada Abi Lahab, tabbat, celaka. Di mana celakanya? Di dunia dan di akhirat. Abu Lahab itu mati setelah perang Badar, dan kondisi kematiannya sangat mengerikan. Abu Lahab punya penyakit seperti bisul, cuma bisulnya seluruh tubuh. Akhirnya apa? Keluar nanah dari seluruh tubuhnya, bau menyengat, akhirnya dikuburnya dari jarak jauh. Waliyadzubillah. Ya, sok kayak begitu tuh. Persis seperti kalau di zaman modern itu persis seperti siapa? Kemal Ataturk, yang kematiannya membusuk badannya, bau, kemudian dikuburnya tuh kejauhan. Dan herannya Kemal Ataturk, konon kabarnya ini orang yang sangat benci dengan kekhilafahan. Ketika dikubur keluar lagi, akhirnya dimasukkan ke gunung batu dan dicor. Heran seribu heran, ada tokoh dari Indonesia merasa bangga ketika dia berziarah ke kuburannya Fir'aun modern. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, ini gambaran bagi kita, jangan sampai seperti ini.
wa qad tahaddatsat an halaki Abi Lahab. Surat ini menceritakan hancurnya Abu Lahab, aduwullah wa rasulahu, sebagai musuh Allah dan Rasulnya, alladzi kana syadidul ada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang permusuhannya begitu keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan keponakannya, Abu Lahab itu pamannya. Benci banget sih kepada keponakan, kan masih keluarganya. Udah tahu yatim ya Nabi Muhammad tuh, yang nggak punya apa-apa malah dibenci. Memang fitrah manusianya dia sudah hancur, sudah rusak. Seharusnya ngelihat keponakannya itu kan disayang, ya kan? Kalaupun benci ya jangan gitu-gitu amat lah kebenciannya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa penindasan Abu Lahab dan istrinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatruku syaghalahu wa yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam liyufsida alaihi da'watahu. Nih, yatruku syaghalahu, Abu Lahab ini sampai berani meninggalkan semua kesibukannya dan terus menerus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi liyufsida alaihi da'watahu, untuk merusak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seluruh kesibukannya untuk dakwah, untuk menegakkan agama Allah, tapi kalau Abu Lahab, ini makanya disebut Abu Lahab tuh, meninggalkan semua kesibukannya tapi untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kayak begini, secara logika saja sudah tidak masuk akal. Ya, wa yasuddan nas anil iman bihi, dan menjegal manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling zalim, manusia paling zalim nih. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya, mimman mana'a masajidallah, orang mau ke masjid dilarang-larang, ya diadu domba sana sini, jangan begini, jangan begini. Itu mengadu domba dan menjegal orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling zalim manusia seperti itu. Persis karakternya seperti Abu Lahab. Kesana kemari untuk mengadu domba, untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah karakter Abu Lahab akan ada di zaman kita? Bisa jadi ada, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan karakter Abu Lahab dari kita semuanya. Wa qad tawa'adathu surah fil akhirah binarin muqidatin yaslaha wa yashwi biha. Di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Abu Lahab, ya, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka, wa yashwi fiha, dan dia akan dipanggang. Lahmun mashwi itu sate. Abu Lahab dipanggang, disate di dalam neraka. Di surga saja kita melihat dipanggang, ngeri, apalagi kalau di akhirat nanti. Wa qaranat zaujatahu, dan diikutkannya zaujatahu, istrinya, fi dzalika dalam neraka. Jadi kalau kita menginginnya sekeluarga masuk surga, kalau Abu Lahab dan istrinya bertekad sepenuh hati sekeluarga masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, ini kayak begini ya. Kalau kita menginginnya sekeluarga masuk surga, kalau Abu Lahab dan istrinya bertekad sekeluarga masuk neraka. Kenapa saya katakan sekeluarga? Nanti kita akan lihat itu ayatnya. Waqtasatha bilaunin minal azab syadid,
dan siksanya itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang penindasannya sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma yakunu haula unuqiha min hablin min lifin tajlabu bihi fin nar ziyadatan fit tankil wad dimar. Khusus oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan siksa kepada Ummu Jamil itu tuh, Miss Universe pada zaman itu. Apa? Haula unuqiha min hablin. Di lehernya yang indah itu, lehernya yang mulus itu, ya, jadi bukan hanya wajahnya. Kalau Ummu Jamil mulus tuh, semua tubuhnya. Ini disebutkan fi jidiha, jid. Ini jid. Lehernya indah, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala kalungkan di leher yang indah itu api neraka. Ya. Kalau anjing dikasih di lehernya itu apa? Tali, kan menunjukkan kehinaan. Ini juga sama. Ya, lebih hina daripada binatang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia diberikan kalung dari neraka, seakan-akan dengan dikalungkannya hal itu dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka dan tidak akan pernah bisa menjauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sababun nuzul. Surat ini ada sababun nuzulnya. Apa itu? Ada dua. Yang pertama, an Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir, berilah peringatan, ashirataka, saudara-saudaramu, al aqrabin, yang dekat. Dakwahi dulu orang paling dekat dengan kita, kakak, adik, tetangga dekat, baru ke yang lain. Ya, jadi dakwah itu seperti itu, bukan orang lain didakwahin, keluarganya enggak, tetangganya enggak didakwahin. Dan ini kewajiban kita semuanya sebagai seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bukit Safa. Wa nada ya bani Fihr, ya bani Adi, hei bani Fihr, hei bani Adi, libutun min Quraisy hatta ijtama'u, sampai semua orang Quraisy mereka berkumpul semuanya. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja an arsala rasulan liyunzira ma huwal khabar. Sampai orang Quraisy ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, semua berkumpul. Dan yang tidak bisa berkumpul ngutus utusan. Aduh, saya nggak bisa. Coba ente datang ke sana ya. Coba perhatikan apa sih yang diomongkan oleh Muhammad. Ya. Ini saking pentingnya ini hebat ini apa gerakan sosial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sampai semua orang mau pada datang. Kalau kita udah diundang, udah diumumin, nggak pada datang. Jadi kita ilmu apa psikologi masanya masih kurang bagus ya. Kan kita mah dakwah udah diundang, udah diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian mau dimulai 10 menit lagi. Oh, masih juga nggak datang ya. Masya Allah, ini kurang ilmu kita. Tapi Nabi Muhammad SAW sekalinya ngumumin, semua orang-orang Quraisy pada datang. Yang nggak bisa datang ngutus seseorang. Ya. Fajtama'at Quraisy wa ja'a ammuhu, maka orang-orang Quraisy itu berkumpul, wa ja'a ammuhu, dan pamannya datang. Siapa? Abu Lahab. Faqalu ma wara'aka, mereka mengatakan apa di belakangmu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law akhbartum anna khailan bil wadi turidu an tughayyir alaikum akuntum musaddiqi. Orang-orang Quraisy mengatakan, ini ada apa Muhammad? Ada apa?
Ma wara'aka itu apa background Anda mengumpulkan kami? Apa sih? Ada apa sih? Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika aku beritakan kepada kalian bahwa di belakang kita ini ada pasukan yang akan menghancurkan kita semuanya, apakah kalian akan percaya kepadaku atau tidak? Ya. Qalu na'am ma jaraina 'alaika kadziban qattun. Ya, kami akan percaya kepadamu Muhammad karena engkau tidak pernah berbohong walaupun sekali. Al-amin Nabi itu. Ya, sangat dipercaya, trusted man, tidak pernah berbohong, selalu jujur. Maka Nabi SAW setelah mendapatkan jawaban seperti itu, berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguh aku adalah seorang rasul yang memperingatkan kepada kalian, jangan sampai kalian akan mendapatkan siksa yang sangat keras kelak di akhirat. Faqala lahu Abu Lahab, tiba-tiba Abu Lahab bilang begini, tabban laka ya Muhammad sairal yaum. Mampus lu Muhammad. Gitulah kurang lebih kalau bahasa kita, mampus lu Muhammad. Alihadza jama'atana, cuma gini doang. Kami ini kan sibuk, ngapain sih ngomong kayak begitu? Enggak ada manfaatnya banget deh, iseng, gitu tuh kan bahasa-bahasa kesel anak-anak kan kayak begitu kan, ngapain sih kayak gitu, gak jelas, kan gitu tuh. Itu perkataannya Abu Lahab tuh kayak begitu tuh. Fa anzalallah tabbat yada abi lahab wa tab. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab, wa tabba, dan celaka dia. Masya Allah, wal iyadzu billah. Ini yang pertama sabab nuzulnya. Yang kedua, wa Tariq al-Muharibi qala baina ana bi suqi dzil majaz idh ana bi syabin haditsus sin yaqul ayuhan nas. Tariq al-Muharibi mengatakan, dulu aku sebelum masuk Islam pernah satu saat di pasar Dzil Majaz. Yaqulu, Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang ada di pasar itu. Wah, hebat, ini dakwahnya di pasar. Kalau kita dakwahnya di masjid aja terus. Ya, sesekali kita dakwah di pasar ya. Pakai apa? Pakai kol buntung, pakai kolbak, dakwah di pasar. Ya, masya Allah. Mau? Siap? Oke, kita lakukan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kolbak ya. Kita dakwah keliling kampung. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sabda Nabi SAW, hei seluruh manusia, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuflihu, maka kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Wa idza rajulun khalfahu yarmihi qad adami saqaihi wa arqubaihi. Ternyata di belakangnya ada yang melempar apa? Kakinya, sampai betisnya, kakinya itu berdarah, muakhirul qadam nih. Wa yaqulu ya ayuhan nas innahu kadzdzab fala tusaddiqu. Udah dia ngelempar, terus dia bilang begini, nggak usah percaya, dia ini pembohong ya. Faqultu man hadza, terus aku bertanya, siapa sih itu orang? Iseng banget, datang tiba-tiba langsung ngelempar Rasulullah SAW dan bilang jangan percaya, ini orang bohong ini. Man hadza, siapa dia? Faqalu huwa Muhammad yaz'amu annahu nabi. Mereka mengatakan, siapa sih itu orang? Terus mereka menjawab, kan dia sudah dilempar, Nabi Muhammad sudah
Nabi Muhammad SAW sudah dilempar, kemudian dia bertanya kepada orang-orang, itu siapa sih dia tuh? Seakan-akan dia tidak tahu, padahal masa sama keponakannya sendiri tidak tahu. Faqalu, maka orang-orang yang ada di pasar Dzil Majaz itu mengatakan, huwa Muhammad yaz'amu annahu nabi. Dia ini Muhammad mengaku nabi. Wa hadza ammuhu Abu Lahab yaz'amu annahu kadzdzab. Yang melempar itu Abu Lahab, yang dilempar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjawab itu orang-orang yang ada di pasar Dzil Majaz. Abu Lahab pura-pura tidak kenal kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka Abu Lahab seperti ini, ya. Waliyadzubillah. Coba kita masuk ke dalam ayatnya dan tafsirnya secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, secelaka-celakanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan ada manfaatnya anhu darinya, maluhu hartanya, sebanyak apapun hartanya untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada manfaatnya. Ya. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab di sini maksudnya adalah anak, minal aulad. Fa in walada ar-rajul fa inna walada ar-rajul man kasabahu. Karena anak itu diantara hasil usahanya seorang bapak. Ruwi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ila al-iman qala Abu Lahab in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi minal azab bimali wa waladi. Kenapa ayat ini turun, ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Kata Abu Lahab, ini sombong-sombongnya manusia, kalaupun aku nanti akan disiksa di neraka, tenang, aku masih banyak duit dan punya anak. Maksudnya gimana? Duitnya untuk nyogok malaikat, anaknya untuk ngebantuin dia agar tidak terkena siksa. Ini otaknya otak error kayak begini, ya. Persis seperti orang-orang sekarang, ya, persis seperti orang-orang sekarang. Ngapain saya ke masjid? Udah diwakilin aja. Ya udah, kalau diwakilin aja, berarti nanti masuk surga juga diwakilin. Terus ente di mana nanti? Ya saya nggak apa-apa di neraka. Kan sayang kalau neraka kosong, gitu. Ya. Emang itu mau ke neraka? Ya nggak apa-apa. Kalau itu sudah takdir mah, gitu. Apa sih Ustad? Rese amat jadi Ustad. Kan yang disiksa saya, tubuh saya. Ngapain Ustad yang rese? Gitu. Jadi cara berpikirnya udah rusak. Ya, kita mah pengen masuk surga sekeluarga, pengen masuk surga sekampung, pengen masuk surga bareng-bareng, iya kan? Kenapa ente pengennya masuk neraka sekeluarga, pengen masuk neraka sekampung? Waliyadzubillah, ya Allah, jaga kami semuanya dari cara berpikir yang rusak seperti itu. Anak Abu Lahab yang laki-laki itu ada 3. Yang pertama Utbah, kemudian Mu'tab, dan ketiga adalah Utaibah. Wa qad aslamal awwalan yaumal fathi, dan yang Utbah sama Mu'tab ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Wa syahida Hunainan, syahid di Hunain dan di Taif. Wa amma Utaibah falam yuslim, adapun Utaibah belum masuk Islam. Jadi dari 3 anaknya Abu Lahab ini 2 yang masuk Islam. Wa kanat Ummu Kulthum bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indah, wa ukhtuha Ruqayyah inda akhihi Utbah. Falamma nazalat as-surah qala Abu Lahab lahumā ra'si wa ra'sukuma haramun illam tatluqa ibnatai Muhammad.
Nah ini nih, Nabi SAW punya putri yang menikah dengan kedua orang ini, ya. Siapa putri Rasul SAW? Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Berarti kan besanan itu tuh, besanan sama Abu Lahab, pura-pura nggak tahu. Coba, ini luar biasa. Besan pamannya Nabi, besannya Nabi, tapi nggak ada baiknya sama sekali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pantas celaka secelakanya ini orang, ya. Waliyadzubillah kalau kita seperti ini. Kemudian saya selanaron dzata lahab, saya dukhulu naran hamiyah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka hamiyah, dzata ishti'alin wa tawaqqudin azimin, yang mana neraka hamiyah itu terus menerus menyala dan nyala apinya sangat besar. Wahya naru jahannam, dia adalah neraka jahannam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab wa satadkhulu ma'ahu nar jahannam imra'atuhu al-awra ummu jamil allati kanat tamshi bin namimah bainan nas. Nah ini nih, akan masuk pula istri Abu Lahab. Siapa? Al-awra, atau alias Miss Universe, Ummu Jamil. Kenapa Ummu Jamil istrinya Abu Lahab juga masuk neraka? Allati kanat tamshi bin namimah. Nah ini nih, kerjaannya istri Abu Lahab itu namimah, ngadu domba. Ngomong ke si A begini, ngomong ke si B begitu. Akhirnya orang-orang pada berantem, nggak pernah rukun gara-gara perempuan. Nih, hati-hati perempuan, jangan suka ngadu domba. Kalau ada masalah jangan ngomong di belakang. Kalau ada masalah ngomong langsung di depan. Dudukkan masalah itu apa. Kalau benar sok tegakkan. Kalau salah minta maaf. Selesai kan? Begitu juga ke saya. Kalau saya ada salah jangan ngomong di belakang, kesana kemari, langsung datang ke rumah. Ya, Ustadz, jangan kayak begitu dong. Ustadz ini salah. Ustadz harus begini, harus begitu. Alhamdulillah. Jadi saya ngerti. Kalau ngomongnya di belakang, ya di medsos kemana-mana, Anda menjadi gibah saya, menggibah saya, Anda pun melakukan namimah, dosanya bertumpuk-tumpuk itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian wa tuqadu bainahum naral adawah. Kalau tadi adu domba, sekarang permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci tuh. Karena namimah itu, adu domba itu, akhirnya pada bermusuhan, pada saling benci, ya. Qala Abu Su'ud kanat tahmilu khazbatan minasyuk wal hask fatunthiruha bil lail fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jahat juga ini nih. Kerjaannya Ummu Jamil itu membawa duri, kemudian disebarkan di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Nyebarin durinya kapan? Nyebarin durinya di malam hari. Ya, di malam hari kan subuh, sebelum subuh Nabi SAW suka ke Ka'bah. Di sepanjang jalan itu Ummu Jamil menyebarkan paku-paku dan duri-duri agar terinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Li'idzaihi, itu dengan maksud untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Abbas menjelaskan, kanat tamshi bin namimah bainan nas litufsida bainahum. Kerjaannya Ummu Jamil itu terus mengadu domba masyarakat agar rusak satu dengan yang lainnya, hubungannya sudah tidak lagi harmonis. Nah ini orang-orang yang adu domba kaum muslimin ini dosanya luar biasa. Na'udzubillah min zalik. Fi jidiha hablum min masad, ay fi unuqiha hablun min lifin qad fatala fatlan syadidan tu'adzibu bihi yaumal qiyamah. Nih, nanti di yaumul qiyamah di lehernya Ummu Jamil itu
akan dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala sabut dari api neraka. Wal iyadzu billah. Ibnul Musayyib mengatakan kanat laha qiladah fakhirah min jauhar. Ummu Jamil itu kan anaknya istrinya tokoh. Nih, ketika di dunianya apa? Laha qiladah, dia punya kalung fakhirah yang sangat bagus, yang sangat membanggakan, min jauhar dari mutiara. Ya, di dunia ya kayak begitu, cantik, penampilannya bagus, ya, hartanya banyak, perhiasannya banyak, tapi kalau digunakan untuk menghancurkan Islam, apa gunanya? Ya, kita berlindung dari sifat-sifat buruk seperti Abu Lahab, dan kita berlindung dari sifat buruk perempuan-perempuan kita seperti Ummu Jamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya, ya, sekeluarga masuk surga, sekampung masuk surga, bukan sekeluarga masuk neraka, bukan sekampung masuk neraka. Semoga Allah jaga kita semuanya dari sifat-sifat buruk karena kesombongan kita tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. والله الموافق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.